Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kualitas sistem tenaga listrik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai passive filter. Baik, adapun anggota kelompok dari kelompok 4 itu sendiri ada Ariel Geraldine Tanzania. Bisa say hello dulu, Ariel. Iya, saya di sini. Ada Andi Maesa Priandi. ya saya. Dan ada Ahmad Akidanwarta, yaitu saya sendiri sebagai moderator pada sesi diskusi kali ini. Terus ada Fatim Mubarak Jordania. Ya, saya di sini. Dan yang terakhir Muhammad Ibrahim Rahmat. Hadir. Oke, baik. Untuk presentasi mengenai passive filter akan lebih lanjut dibahas oleh pemateri yang pertama. Kepada pemateri yang pertama, dipersilahkan. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan pertama-tama itu terkait dengan kualitas daya. Jadi secara sederhana itu kualitas daya itu adalah ukuran seberapa bersih dan stabil listrik yang kita suplai ke sebuah peralatan. Jadi idealnya itu tegangan dan frekuensi itu harus konstan dengan gelombang sinus yang bentuknya itu murni. Mengapa ini penting? Karena di dunia industri itu listrik yang kotor itu berarti menyebabkan inefisiensi, jadi tidak efisien. Di sini tuh bisa menjadi cepat panas, umur peralatan jadinya memendek, dan dia bahkan bisa mengacaukan sistem kontrol yang sensitif. Ini bukan cuma terkait masalah teknis, tapi juga bisa menyebabkan masalah biaya operasional, jadi bisa menyebabkan kerugian. Nah, next. Jadi terkait dengan kualitas daya itu ada namanya gangguan. Jadi ada beberapa gangguan. Nah, salah satunya yang paling umum itu adalah harmonik. Nah, harmonik itu adalah gelombang arus atau tegangan yang frekuensinya merupakan kelipatan dari frekuensi dasar atau frekuensi fundamental. Frekuensi dasar atau frekuensi fundamental itu biasanya 50 Hz atau 60 Hz. Nah, gelombang ini bisa dilihat dari rumus FH sama dengan H dikali F fundamental. Nah, FH itu adalah frekuensi harmonik, kemudian H itu adalah urutan harmonik, kemudian F fundamental itu adalah frekuensi fundamental, yakni 60 atau 60 Hz. Misalnya harmonik kelima, berarti 5 itu dikali 50 Hz, yaitu jadinya 250 Hz. Nah, itu 250 Hz adalah frekuensi dari harmonik ini. Nah, masalahnya gelombang-gelombang frekuensi tinggi ini tuh tidak hilang, tapi dia tuh menumpang di atas gelombang yang asli. Akibatnya itu bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini. Kita bisa lihat di grafik ini, gelombang sinus yang di atas yang letarnya biru ini, itu yang seharusnya mulus menjadi bergerigi dan terdistorsi seperti yang di bawah ini yang warna hijau. Nah, kemudian dari mana datangnya si harmonik ini? Jadi ironisnya harmonik ini tuh dia datang dari penggunaan peralatan canggih yang kayak penghemat energi, misalnya inverter, power supply komputer, lampu LED. Semuanya ini tuh adalah beban non linear yang mana itu dia bisa memotong gelombang arus. Ya, jadi dia bisa tarik arus tapi bentuknya tidak berbentuk sinusoidal, makanya timbul harmonik. Materi selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu passive filter atau yang dikenal dengan filter pasif. Itu merupakan rangkaian elektronik yang kita rancang untuk memfilter atau menyaring frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi tertentu yang tidak diingat. Fungsinya itu ya untuk meredam arus harmonisa pada sumber listrik. Untuk lebih jelasnya di gambar selanjutnya. Next.
Ya, jadi pada gambar rangkaian passive filter ini bisa kita lihat bahwa di bagian kiri bawah itu merupakan rangkaian filternya. Nah, rangkaian filternya ini dipicu oleh relay yang ada. Jadi input dari bus 1 dan bus 2 itu akan difilter oleh passive filter ini. Adapun yang ditinjau dari proses pemfilternya ini tuh ada 3 yang nanti akan diperlihatkan pada scope, yaitu tegangan pada bus 1, arus bus 1 dan arus bus 2. Untuk lebih jelasnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Nah, berikut ini adalah hasil simulasi yang ditinjau dari 3 titik yang berbeda. Yang pertama ada bus 1 untuk tegangan, lalu ada bus 1 untuk arus, dan bus 2 untuk arusnya. Nah, hasil simulasi ini dia belum memakai filter passive filter ini, sehingga bisa dilihat pada gambar untuk tegangan dan arusnya itu masih sangat-sangat terdistorsi. Nah, untuk hasil simulasi yang menggunakan filter ini akan dijelaskan pada gambar berikutnya. Nah, pada gambar ini hasil simulasinya sudah menggunakan filter pasif yang menggunakan L atau induktornya itu 0,5 Henry. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut hasil simulasinya gelombangnya itu sudah sangat-sangat mulus, tapi masih ada sedikit atau beberapa gelombang yang masih terdistorsi. Nah, itu yang akan membuat perbedaan antara induktor yang 0,5 dengan 0,7 yang akan disimulasikan pada gambar berikutnya. Nah, ini adalah hasil simulasi dengan induktor 0,7. Nah, bisa dilihat pada gelombang tegangan dan arusnya jadi lebih mulus dibanding dengan induktor 0,5. Nah, nanti itu akan bisa dilihat perbedaannya melalui FFT analyzer yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nah, dapat dilihat dari hasil FFT analyzer dengan kapasitor dengan filter atau induktor sebesar 0,5 Henry, yang mana THD-nya itu sebesar 13%. Gambar selanjutnya. Sedangkan untuk induktor sebesar 0,7 Henry, THD-nya menurun menjadi 9%. Jadi semakin besar induktornya, maka THD-nya juga semakin kecil. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Jadi dapat disimpulkan penerapan filter aktif bersamaan dengan perubahan nilai induktansi dari nilai induktansi 0,5 mH ke 0,7 mH memberikan dampak nyata bagi kinerja rangkaian. Nah, nilai induktansi yang lebih besar berperan dalam menstabilkan respon dan mengurangi fluktuasi arus, sementara filter aktif bekerja efektif untuk meminimalisir distorsi sinyal. Nah, kombinasi kedua penyesuaian ini menghasilkan sistem yang beroperasi lebih optimal dibandingkan dengan kondisi semula, yang dapat dibuktikan pada hasil simulasi yang telah tertampil tadi. Nah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.